Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Tugi pundi? Tasi asyar. Qala ba'dus salaf. Qala ngendika sapa ba'dus salaf, sebagian ulama salaf. Ulama ada mengategorikan ada salaf, ada kholaf. Salaf itu apa? Ada yang membatasi ulama yang hidup di bawah abad 300 Hijriah, itu dikategorikan salaf. Setelah abad 300 ke atas dikategorikan kholaf. Ada yang membatasi seperti itu. Ada yang mengatakan salaf itu ulama masa sahabat, tabi'in dan tabi'i tabi'in. Karena tiga khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzi yalunahum. Berarti tiga kurun aku, yaitu sahabat, setelah kurun sahabat tabi'in, setelah tabi'in tabi'in. Walladzina as-sabiquna awwaluna minal muhajirin wal ansar alladzina tabauhum bi ihsan. Itu dikatakan salaf sabiq. Sebagian ulama salaf mengatakan berarti di atas 300 sebelum abad 300 Hijriah. Ra'aitu mirsani ingsun imra'atan ing wong wadon fata'ajabtu mongko gawok ingsun min nadharatiha saking ayune mengkono imra'ah. Nadharah mencorong. Nah, ada seseorang melihat perempuan, berarti semakin banyak terulangnya semakin rasa sakitnya akan mengesan dalam hati. Mulane ora iso turu. Berlihat pertama saja itu seperti orang yang baru terluka, lukanya enggak dalam. Kalau diulangi lagi ndelokne ping pindho, itu kedua ketiga wis ora iso turu, ora enak mangan. Dadekno menggambar dalam pikiran. Ini ada seseorang ra'aitu imra'atan fata'ajabtu min nadharatiha. Faqultu mongko ngucap ingsun hadzal wajhu iki wajah. Ma taraka ora mengetuk, artinya masuk hu ing al wajhu apa khuznun sifat susah. Wajah yang mencorong, yang indah ini seakan-akan tidak pernah merasakan susah. Wow. Nek wis seneng roh wong wedok kok roh ayune yo dianggap ngilangno susah terus. Padahal urung tentu ketika dinikahi iso dadi seneng. Terkadang malah menjadikan bencana. Sesuatu kalau diawali dengan perkara yang haram, maka seterusnya akan dicabut lazatnya oleh Allah. Kowe ape nikah kok pacaran sik, sakwise nikah kelazatan keasikan akan dicabut oleh Allah. Karena diwiwiti karo perkara haram. Ape nikah pacaran sik, setelah pacaran setelah halal ngenali kok haram ono setan, bar halal setane mirih. Jadi apa ora enak, perkara setan dikipasi yo enak. Pacarane guwayeng enak. Barang wis nikah wis dua anak siji wis bar pura-purian terus. Karena apa? Sesuatu, ingat itu, sesuatu yang dimulai dengan perkara yang haram dilarang, maka ketika menjadi halal kelazatannya akan dicabut oleh Allah. Itu mujarrab. Mujarrab itu ya wis semuanya orang merasakan. Pasaran gitu wasik to yang-yangan terus ya barang duwe anak lah wis ora nyeluk yang. Bener to ora? Itu artinya apa? Keasikannya dicabut oleh Allah. Faqalat mongko ngucap sapa mar'ah
La takul ojo ngucap sira hadza ing iki wajahu ma tarakahu khuzn. Fama a'rafu mongko ora ngenal ingsun man ing wong nala kang merkoleh sapa man hu ing wajah. Ma ing perkara nala kang merkoleh apa mani ing ingsun. Jangan ucapkan seperti itu, jangan katakan seperti itu. Aku tidak pernah merasakan sedih. Saya pernah merasakan sedih yang tidak pernah dirasakan oleh orang lain. Nalahu manalani. Kesedihan apa? Ghammun apa? Hamun apa? Kana ono li kedue ingsun sapa zaujun bojo lanang. Perempuan tersebut menceritakan dulu saya punya suami. Fastaro mongko tuku sapa zauj udkhiyatan ing khayawan korban. Suami saya membeli khayawan korban domba kambing, fadzabaha mongko nyembelih sapa zauj ing udkhiyah. Khayawan korban tersebut disembelih. Walahu lan kedue zauj suami saya dengan saya waladani dianugerahi 2 orang anak. Faqala mongko ngucap sapa al akbaru anak sing gede lil asghari marang anak sing cilik. 2 anak, kakaknya mengatakan kepada adiknya, ta'ala mreneo, adike diceluk. Hatta urika hingga mirsakno ingsun ka ing sira rene tak kandhani, tak perlihatkan, tak praktekno kaifa khale kaya apa dabaha nyembelih sapa abi bapak ingsun asyata ing wedhus. Kakake ngomong, "Dik rene tak praktekno, bapak mang bar mbelih napa wedhus korban, golek glati gaman dipraktekno fadzabaha mongko nyembelih sapa al akbar hu ing asghar, kakake mbelih adike. Walamma talabna mongko semangsane goleki sapa ingsun hu ing mengkono al akbar haroba melayu. Barang praktekno adike mati, digoleki kakake melayu. Fa kharaja mongko goleki sapa al ab fitolabihi ing dalem nupre akbar, fahalaka mongko mati sapa ab. Akhirnya mau kebaikan nyembelih apa tadi khayawan korban, anak roh meraktekno, kakake mateni adike, kemudian dia ketakutan lari. Bapaknya, suaminya mencari-cari, mana ini anak, kurang ajar dicari. Barang mencari-cari tidak temu kesana kemari sampai mati. Akhirnya kan 3 orang hilang semua. Anak cilik dibeleh kakake, kakake melayu, bapake goleki melok ilang. Nah ini perempuan tersebut fahalaka. Fakultu mongko ngucap ingsun wa kaifa kaya apa khuznuki utawi susah sira wadon. Khuznuki itu bikasril kaf. Qalat ngucap sapa mar'ah, law wajadtu lamun nemu sapa ingsun fi khuzni ing dalem susah darokan ing perkara sing iso nyusuli lasta'maltu yektine gunakno ingsun hu ing al khuzn. Kalau saya susah berarti semuanya ikut binasa, mati kabeh. Adike wis dibelah, kakake wis melayu ilang, bapake wis mati, aku melok susah pisan melok mati. Berarti kan ilang kabeh. Maka saya faham, sadar kesusahan tersebut, makanya koyok lagu sayonara. Tidak apa susah itu tidak ada gunanya. Kalau saya ikut sedih tenggelam terus, yo mati kabeh. Anakku wis dibelah kakake melayu ilang, bapake golek ilang, aku susah melok mati bisa ndak. Akhirnya maka saya meninggalkan kesusahan tersebut. Tidak perlu aku susahi. Ya, itu intinya dia tidak susah. Andai kan ikut susah, yo mati kabeh. Anake cilik wis mati, kakake ilang, bapake mati ilang, ibuke melok ilang. Faslun fasal waqad yaqau terkadang tumibo opo al khuznu susah. Wal ghammu lan yo kesusahan min ghalabati sauda saking mongale ireng-ireng, artinya ireng di sini adalah pucet. Pucet itu apa? Bahasa Indonesia apa pucet?
Orang Indonesia. Pucat itu apa? Wong nek susah kan raine kita pucat. Ah, itu apa pucat? Berubah wajahnya. Fa yu'aliju mongko dilangno apa mengkono ghalabati sauda bima kelawan perkara yuzilu kang ilangno apa ma'as sauda ing apa pucat bil mufarrahat kelawan perkara sing bungahno. Kalau Anda dalam keadaan pucat muka, berubah wajahnya menjadi apa? Sedih, raut wajahnya sedih, maka carilah sesuatu yang bisa melipur dan menyenangkan hati Anda, mufarrahat. Karena apa? Kalau susah, wal ghammu utawi kesusahan, kesedihan, yajmadu iso mbekokno apa al-gham ad-dama ing getih. Mulane wong akeh kena stroke, darahnya ndak mengalir lancar, darahnya menggumpal mergo kesusahan. Orang kalau susah darahnya enggak mengalir lancar, menyumbat, pembuluh darahnya tersumbat, lama-lama enggak mengalir ya stroke. Barang stroke ra iso mlaku. Perkara pikiran susah. Wasururu lan seneng. Kesenangan wasururu utai kesenangan yalhabu iso molat-molatno, manasno. Apa asurur ad-dama ing getih. Kalau Anda terlalu senang, darah itu panas. Kalau darah panas mengalirna cepat, ya kena darah tinggi. Nggih. Padha karo wong muring-muring, orang marah itu darah alirannya apa? Tidak stabil. Tidak stabil, aliran darahnya panas, kalau panas kan lancar. Wus. Setelah lancar pembuluh darahnya sempit, umpama apa selang kecil, kemudian didorong dengan apa? Air yang besar. Tentunya kan bisa selangnya iso pecah, pembuluh darah pecah, yaitu darah tinggi. Kalau sudah pecah wis ora sadar. Kedua-duanya juga bahaya. Terlalu sedih darah membeku, terlalu senang darah kelancaran juga apa? Maka hatta ta'lu hingga munggah apa mengkono adam apa hararatuhu panasedam al-ghariziyati kang bangsa watak. Wa jami'an lan sekabehane yadhurrani bahayakno karuni. Terlalu sedih membahayakan, terlalu senang juga membahayakan. Wa rubbama qatala terkadang mateni apa mengkono al-gham wasurur. Terlalu sedih, terlalu senang bisa mengakibatkan fatal sampai kematian. In lam yu'ajjal lamun ora cepet-cepet sapa wong taftirahuma ing redakno, menyetabilkan, meredakan al-ghammu wasurur. Sedih kok terus tidak cepat-cepat dinetralisir dengan kesenangan, maka dia akan membeku. Setelah membeku bisa mengakibatkan penyakit yang fatal. Kesenangan juga sama. Babu al-ishrun utawi bab kang kaping 20 fi daf'i fudulil khaufi ing dalem nolak leluweane wedi. Takut bagus, tapi berlebih-lebihan takut, rasa ketakutan yang berlebihan. Wal hadari lan waspodo wedi minal mauti saking mati. Terlalu takut terhadap kematian juga tidak baik, akan mempengaruhi terhadap apa? Semuanya, perilaku dan kehidupan. Wedi mati perkara sing pasti. Ayat Quran itu mengingatkan berkali-kali, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Pasti itu sampai apa? Ayat Al-Quran, kemanapun Anda pergi mati pasti akan menjemput. Ainama takunu, dimanapun Anda berada, ainama takun yudrikkumul maut, pasti mati akan menjemputmu. Walau kuntum fi burujin, buruj itu apa, menara yang musayyadah, yang tinggi, yang terjaga ketat, dikawal ketat. Walau kuntum fi burujin musayyadah. Dan apa?
Banyak lagi ayat-ayat yang menerangkan apa? Tentang kematian. Kul in kuntum tuhibbunal fatamannawnal mauta in kuntum shadiqin. In za'amtum annakum awliya'a lillah min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wala yatamannaw abadan bima qaddamat aydum. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu, katakan mati yang Anda semua takut dan lari darinya, fa innahu mulaqikum, pasti akan menemui Anda. Itu ayat-ayat yang menerangkan tentang kematian. Maka terhadap kematian yang ditakuti bukan gambar kematiannya, tapi keadaan kematian yang tidak membawa terhadap keimanan. Orang yang banyak hidup itu takutkan keadaan kematian, dilebokno nang kuburan dhewean, dikemuli, dikapani, kan sing bayangno iku. Enggak tahu terhadap apa yang akan terjadi, bukan gambarnya kematian, tapi apa yang menjadi penyelamat, supaya karena mati itu pasti karena orang yang meninggal yang mengiringi jenazahnya kepada liang kubur 3 kelompok, keluarganya dan teman-temannya, hartanya, kemudian amalnya. Yang 2 kembali, yang 1 menemani. Yang kembali itu apa? Keluarga dan teman-teman yang menghantar ke pemakaman pasti balik. Orang arah melok mlebu jero dikubur, pasti akan kembali. Hartanya pasti ya kembali, nggak mungkin harta semuanya apa dimelokno kubur. Yang menemani adalah apa? Amal perbuatan yang ketika di dunia. Makanya perbanyaklah amal baik, karena itulah sebagai teman hakikat Anda setelah Anda sendirian dalam kubur. Bukan teman-teman yang seperti ini, wah wis mati wis tinggal we. Teman yang hakikatnya adalah apa? Mongkone dinanya bila masa telah tiba atau apa? Orang sing hafal. Boy. Itu hanya apa? Amal baik yang menemani. Al khaufu utawi wedi wal hadzaru lan waspodo, hati-hati. Innama huma angin pamestine al khaufu wal hadzar. Khauf itu takut, hadzar itu berhati-hati. Beto, saya takut untuk lewat di jalan tersebut karena banyak hantu dan rampoknya, dengan saya berhati-hati lewat di sana. Berhati-hati dengan takut itu huma lil mustakbal, sesuatu yang akan terjadi. Anda berhati-hati dalam hidup, berhati-hati dan takut di dalam sesuatu yang setelah kehidupan. Wal hazimu tawi wong sing tegas, orang yang teguh, tangguh, kuat. Man iku wong aadda kang nyediakno sapa man lil khaufi marang perkara sing medekno, uddatahu ing persiapane mengkono hazim, qabla wuqu'ihi sedurunge tumibane al khauf. Orang yang tegar, orang yang tegas, orang yang kuat, orang yang selalu menyiapkan sesuatu untuk menjaga sesuatu yang menakutkan. Nah, berjaga-jaga terhadap sesuatu yang menakutkan. Kalau pepatah itu sedia payung sebelum hujan. Orang nek udan lagi gelebakan golek payung, mboten. Jadi kowe ono apa panas-panas ora ono, lunga nggo payung. Nah, itu berarti apa? Bukan berarti dia takut, tapi apa? Waspada, al-hadar, sedia payung sebelum hujan. Wa nafyil fudulil khauf utawi nafekno leluweane wedi. Takut. Mimma saking perkara la buddha kang ora kena ora minhu saking ma idlayan fawura aweh manfaathu ing wong apa khaufuhu. Wedine wong minhu saking mengkono mala buddha minhu. Takut terhadap sesuatu yang pasti itu tidak ada gunanya. Anda takut terhadap kematian, kematian sesuatu yang pasti. Ya mestinya menyiapkan bagaimana supaya meredakan atau mengurangi rasa ketakutan yang dibayangkan terhadap sesuatu yang pasti. Tidak hanya takut tok, tapi tidak mau
usaha. Wah, saya ada binatang buas, saya takut enggak berusaha bagaimana cara menyelamatkan diri dari binatang buas. Dan itu takut yang tidak ada faedahnya. Wa qad ishtadda teman banget apa al khaufu wedi minallahi saking Gusti Allah taala bikasirin kelawan wong akeh minas solihina saking golongane wong soleh. Makanya Al-Quran menggunakan takut kepada Allah itu takut yang berilmu, beralasan. Kalau takut yang mengetahui terhadap sesuatu yang ditakuti, Al-Quran bahasanya khosyah. Khosyah itu takut dengan mengerti terhadap apa yang ditakuti. Kalau takut tidak tahu kepastian apa yang akan terjadi, itu namanya khauf. Takut hanya dalam bayang sesuatu yang takutkan, tapi takut yang pasti. Makanya Allah berfirman, innama yakhsyallah min ibadihi al ulama. Yang takut, yang paling takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah ulama. Takut apa? Takutnya dengan ilmu, dengan tahu. Beda kalau Anda takut terhadap sesuatu, takutnya tanpa ilmu, itu khofa. Khofa itu takut tanpa ada dasar alasan bukti yang kuat. Tapi kalau khosyia, takut memiliki alasan dasar yang kuat. Hatta sa'alu nyuwun sapa as-shalihin Allah ing Gusti Allah taala taklila dzalika ing nyitikno mengkono khauf. Wa sababu te sebab fi su'alihim ing dalem penyuwune as-shalihin annal khaufa setune wedi. Rasa takut itu diibaratkan kasauti koyo cambuk. Orang takut itu seperti cambuk. Orang berjalan, beribadah, hidup kok tidak punya rasa takut, seperti tidak pernah dicambuk. Kuda enggak pernah dicambuk, melakukannya sagenai. Tapi ketika dicambuk, tak sapi kok dicambuk, sekali-kali dicambuk, melakukannya semangat. Kalau keseringan dicambuk, takut terus, kecambukan terus, akhirnya ya lemes. Kalau takut terus, akhirnya enggak bisa semangat di dalam beribadah dan yang lainnya. Maka diibaratkan rasa takut itu seperti cambuk. Fa idza alaha nalikane nemen banget opo al khauf bisauti kelawan pecut cambuk. Ketika cambuk tersebut kok dicambukkan terus alan naqah ing atase unta, kolikot mongko dadi kolak itu tidak stabil. Itu apa? Kolikot mongko dadi rasa kolak gundah tidak stabil. Dia berjalannya tidak stabil. Wa innama nadaba angin pemestine disaranno opo al khauf disaranno bi kelawan khauf sapa al muta'anni wong sing sedang-sedang, orang yang tengah, sedang-sedang, tidak mencambuk, sering mencambuk, tidak takut terus, juga tidak pernah takut enggak, terkadang dikasih ketakutan. Makanya terkadang orang menangis takut kepada Allah, terkadang ketemu kancane yang guyu. Makanya ada salah seorang sahabat Nabi ditanya, dalam wajahnya itu ada wajah sedih, wajah pucat. Ditanya, malaka? Kemudian, saya sedang memikirkan rasa takut. Takut kalau sekarang saya di dunia bersama Nabi, nanti enggak tahu apakah setelah kita semua pulang, Nabi kembali, saya pulang, mati, saya mati, Nabi mati, Nabi berada di tempat yang lebih tinggi, saya jauh, tidak bisa menemani lagi Nabi, dan saya sedih. Makanya di dunia ini saya masih bisa menemani, melihat Nabi terus, tapi saya senang juga rasa takut. Kemudian sabda Nabi yang masyhur, yukhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seorang kelak di kiamat, di hari kiamat, di akhirat
akan digolongkan kepada orang-orang yang dicintainya ketika di dunia. Di dunia dia mencintai siapa, kelak dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Wa bisanadi lan kelawan sanate hadis ila Sufyan ats-Tsauri qala li syababin marang pemuda, orang bak itu. Li syabin syabab yujalisu kang lunggui ngaji sapa syababhu ing Sufyan ats-Tsauri. Atuhibbu ana ta wedi seneng sira antaksha ing yen ta wedi sira Allah ing Gusti Allah haqqa khasyatihi ing bener-beneri wedi marang Allah. Qala jawab sapa sabab bocah nom tadi, pemuda yang ditanya, apakah kamu ingin takut kepada Allah sebenar-benarnya takut kepada Allah? Pemuda tersebut menjawab, "Na'am, iya." Qala dawuh sinten Imam Sufyan ats-Tsauri. Sufyan Tsauri jawab, "Anta ahmak, anta utai sira ahmaku iku bento." Kok bisa lau khasyita lamun wedi sirahu ing Allah haqqa khasyatihi ing bangete wedi ma ataita ora bakal nglakoni sira al faraidho ing pira-pira kewajiban. Kalau Anda takut sebenar-benar takut, maka Anda tidak akan mampu melakukan kewajiban yang diperintahkan. Karena takutnya, banget takut. Faslun wala yang bagilan ora sayuk joli akil kedue wong sing duwe akal. Ayastadda into banget apa khaufu wedine akil min nuzulil marad saking turune tekane loro fa innahu mongko seduwene marad iku nazilun mesti teko. La budda ora kena ora. Wa khaufu malan wedi perkara la budda kang ora kena ora. Ayati ente teko apa ma ziyadatan krana nambahi adzan ing piloro. Fa ammal khaufu anapun utawi medhi minal mauti saking mati wal fikri lan mikir fihi ing dalem maut, takut terhadap kematian dan memikirkan terhadap kematian. Suatu hari Nabi pernah bersabda, didengarkan oleh Sayyidah Aisyah dikomentari, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Hadis ini menakutkan. Siapa yang cinta kepada Allah maka Allah akan mencintainya. Dan siapa benci untuk bertemu dengan Allah maka Allah akan benci untuk menemuinya. Kemudian Sayyidah Aisyah menanyakan kepada Nabi, ahwal mautu ya Rasulullah. Yang Nabi maksudkan itu siapa yang cinta ketemu dengan Allah, rindu bertemu dengan Allah, Allah akan rindu bertemu dengannya. Siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, Allah akan benci. Apakah yang dimaksud bertemu dengan Allah itu mati? Kemudian Nabi menjawab, na'am ya Aisyah, betul Aisyah. Sayyidah Aisyah langsung pertama kali yang mengiskali, kulluna nukrihul maut wa nakhafuhu ya Rasulullah. Semua orang yang hidup sewajarnya dia akan takut mati dan dia akan tidak senang untuk mati. Kemudian jawaban Nabi, la ya Aisyah, tidak seperti yang Anda bayangkan. Nabi menerangkan, idza dana al-mu'min fa innal abda, sesungguhnya seorang hamba ketika mendekati kematian dia akan diperlihatkan kemana tempat setelah kehidupan ini, diperlihatkan oleh Allah. Kalau dia dari golongan orang yang berbuat baik ketika hidupnya, maka akan diperlihatkan surga dan kenikmatannya. Tidak ada ketika melihat surga dan kenikmatannya, tidak ada sesuatu yang lebih dirindukan kecuali untuk cepat sampai kepada surga dan kenikmatannya, maka dia akan rindu terhadap pulang kematian. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang hamba dalam kehidupannya dalam ahli maksiat, durhaka dan jauh dari Allah, akan diperlihatkan tempatnya neraka dan siksaan Allah. Maka tidak ada sesuatu yang lebih ditakuti dan dibenci oleh seorang hamba ini, yaitu kematian. Maka yang dimaksud man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa, itu mati. Jadi setiap orang yang dekat masa kematiannya, dia akan diperlihatkan tempatnya, sehingga dia tidak ada rasa takut terhadap kematian. Setelah itu Nabi membaca ayat Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun.
alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya. Ketahuilah kekasih-kekasih Allah, tidak ada rasa takut akan kemana dia setelah kehidupan, walahum yahzanun, tidak rasa sedih apa yang dia dilakukan ketika masih hidup. Mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan mereka orang-orang yang mendapatkan kabar gembira. Lahumul busyra fil hayati dunya. Ulama menerangkan busyra fil hayati dunya, kabar gembira di dunia, ai kubailal maut. Orang-orang yang baik, orang wali-wali Allah sebelum meninggal dia akan diberi berita gembira, yaitu dilihatkan tempatnya, itu termasuk kabar gembira. Qala fa innahu mongko setuhune khauf la sabila, khaufun minal mauti la sabila, ora ana dalan ila dafihi marang nolak khauf anin nafsi sangking awa-awaan nyawa. Wa innama yukhaffafu angin tenapine diringanno apal amru perkara bil ilmi, al ilma ing ngerti ilmu, bi annahu kelawan setune maut la buddha ora kena ora minhu sangking maut. Fala yufidu mongko ora ana faida al hadzara ing waspada wedi, illa ziyadatan angin tambah anil makhdhuri ing atase perkara sing diwedeni. Wa kullama tasawwarat, salagine gambarno apa sapa sira, tasawwarta gambarno sira, setiap Anda membayangkan, menggambarkan syiddatahu ing bangete mengkono al maut, kanat mongko ana apa kullu tasawwurihi, saben-saben gambarane mengkono wong mautan iku nyebabno mati. Fal yusrif mongko becik mentokno malingno sapa al insanu menungso fikrahu ing pemikirane insan antasawwuril mauti saking gambarno mati. Betul, hadis-hadis Nabi menyarankan kita untuk selalu mengingat mati, bukan mengingat keadaan kematian. Mengingat mati, aksiru min zikri hadzimil ladzat, perbanyaklah mengingat perkara sesuatu yang menghilangkan kelazatan. Wa mufarriqil jamaat, yang memisahkan seluruh kelompok dan pertemanan, yaitu mati. Memperbanyak yaitu mengingat persiapan untuk menghadapinya, bukan mengingat keadaan kematian. Liyakuna supaya ana sapa wong maitan mati marrotan saambalan la marrot, mengingat persiapan supaya merasakan kematian satu. La yadzukunal mauta illa mautatal ula, tidak merasakan kematian kecuali kematian yang pertama ketika meninggalkan dunia saja. Setelah itu tidak merasakan kematian lagi, karena orang kafir di neraka itu disiksa, giyepui diwobong, mati bar mati diuripno neh, giyepui mati diuripno neh, artinya hidup mati, hidup mati, hidup mati, berarti merasakan kematian berulang-ulang. Orang mukmin ya mati hanya satu kali, merasakan ketika meninggalkan dunia kematian, dan setelah itu tidak akan merasakanlah lagi. La yadzuqu, dalam ayat surat Ad-Dukhan, la yadzuqunal maut illa mautatal ula. Wa yakunu lan ana apa sarful fikri, apa mentokno malingno pemikiran iku ribhan dadekno untung. Waliya'lam ngerti sapa wong wa anallahu subhanahu wa ta'ala qadirun kuwasa ala tahwini ing atase gampangno mengkono maut idza syaa nalikane karep sinten Allah. Wal yuqin becik yakini sapa wong bi annama setune perkara ba'dahu sabadane maut akhwafu iku luweh medekno nguwatirno minhu saking maut. Yang menakutkan keadaan setelah kematian, bukan ketika kematian itu. Li'annal mauta krana setuhune mati kontoratun iku joglangan, lubang ila manzilatil iqamah, lubang turun kepada tempat iqamati manggon. Kontoro itu apa? Bar naik anjor nih apa? Turun jalan naik, hidup itu kan naik seret, bar sampai turun sampai ke atas langsung seret anjor. Anjor untuk berhenti ya di situ. Kalau baik ya baik selamanya, kalau jelek ya jelek selamanya.
ila manzilatin wa inna ma yang bagi angin pemestine sayuk jolil insan kedue menungso ayak surah ing ngekeh no insan min zikril mauti saking eling mati liya'mala supaya nglakoni sapa insan lahu karena al maut la li nafsi taswirihi ora krana bayangno gambarno keadaane maut wa tamsilihi lan nyontokno maut al mautu tidak membayangkan keadaan ketika kemati tersebut atau menyontohkan keadaan kematian. Fa inna khatara setune perkara sing bayakno alal qalbi ing atase ati khuznun iku ndadekno susah ala firaqid dunya ing atase ninggalno misahno donya fala ila judzalik mongko utawi obate al hadzaru minal maut ayya alama ing to ngerti sapa menungso ana setune dunya laisat ora napa dunya bidari ladzat kelawan desa enak-enak. Di dunia ini tidak untuk senang-senang dan enak-enak. Ad-dunya darun nasab, darul amal. Dunia ini adalah untuk berusaha dan beramal. Untuk apa? Bekerja, untuk berusaha. Tidak darul rahah, tidak enak-enakan. Jadi di dunia ini harus berusaha sekuat tenaga. Setelah itu fa innal akhirah hiya darul qarar. Tempat yang abadi. Wa inna maladzatiha angin pemestine keenaane dunya rahatun iku keenaan minal mu'lim saking perkara sing nglarakno. Wa mislu hadza sepadane iki layan yunafisu ora disik-disikan fihi ing dalam hadza. La yunafisu ora munafasa itu berlomba-lomba sapa wong fihi dalam hadza. Fa in hazina lamun susah sapa al akil wong sing duweni akil ala firaqid dunya ing atase ninggalno donya li fawatil amali krana ketinggalan ngamal as-shalihi kang bagus faqad kana temen ana sapa salaf yahzanuna padha susah kabeh lidzalika krana fawatil amal saleh. Qala dawuh sinten Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini salah seorang sahabat Nabi yang dikirim oleh Nabi untuk berdakwah ke Yaman. Ketika sore hari Nabi memerintahkan Mu'ad bin Jabal untuk berangkat menuju ke Yaman. Nabi berpesan, Mu'ad, pesannya enggak banyak-banyak, hanya beberapa kalimat. Mu'ad, berdakwahlah di Yaman, akhlis dinaka lillah, ikhlaskan amal kamu untuk Allah. Jangan untuk mencari dunia, jangan untuk mencari jabatan, kedudukan dan pengaruh. Ikhlaskan amal dakwahmu untuk Allah. Yakfika amalun qalil, cukup amal sedikit kalau Anda ikhlas. Cukup yang dilihat oleh Allah ikhlas. Akhlis dinaka lillah yakfika amalun qalil, cukup Anda beramal sedikit tapi ikhlas Anda murnikan untuk Allah. Setelah di sore hari Nabi merangkul Mu'ad, perpisahan untuk berangkat ke Yaman. Nabi mengatakan kata-kata pisah, perpisahan dengan Mu'ad. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, la'allaka in'ud ilal Madinah, wahai Mu'ad, kemungkinan kalau Anda kembali lagi dari Yaman ke Madinah, lantarani ba'd, tidak akan melihatku lagi, fasatamurru bimasjidi wa qabri, Anda akan lewat ziarah di masjidku dan kuburku. Itu kata-kata terakhir. Setelah Mu'ad di Yaman beberapa tahun, ketika datang lagi ke Madinah, Nabi sudah wafat. Itu perkataan Mu'ad. Dan Mu'ad pun pernah diberi nasihat oleh Nabi. Ya Mu'ad, inni uhibbuka, wahai Mu'ad, aku cinta kepada kamu, sayang kepada kamu Mu'ad. Katakanlah setiap habis sholat, faqul dubura kulli sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu Mu'ad bin Jabal. Inda mauti nalikane teko matine Mu'ad, Allahumma du Gusti Allah, innaka setune panjenengan ta'lam ngertos anni setune ingsun, lam akun ora ana ingsun uhibbu demen ingsun ad-dunya ing donya, wa tulal baqa'i lan suwene tetep fiha ing dalam ad-dunya, likarna hari krono bolak balike wektu rino, wala li gharsil asjari lan ora krono nandur wit-witan.
Allah, Anda tahu saya di dunia ini tidak untuk menyenangi dunia dan tidak untuk kekal selama-lamanya di dunia, karena bergonta-gantinya waktu siang dan malam, juga tidak karena untuk mencari dunia bercocok tanam. Walakin angin tetapi nili dhamail hawajir, krana ngelake perkara sing misahno. Hajaro itu sesuatu yang meninggalkan, memisahkan. Wa mukabadati saati lan rekosoni piro-piro waktu. Wa muzabhamatil ulama ilan ngumpuli piro-piro ulama. Birrokbi kelawan lungguh. Rokbun itu dengkul, artinya dengan duduk. Indah khilaki zikri ono ing sandingi majlis-majlis, tempat-tempat zikir eling marang Allah. Makanya idza ra'aitum riyadul jannah farka'u, ketika Anda melihat petamanan surga maka duduklah sebentar. Sahabat bertanya kepada Nabi, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, petamanan surga itu apa Nabi? Khilaqul dzikri, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis disebut di majlis tersebut perkumpulan seperti mengingatkan kepada Allah, mengingatkan kepada kekuasaan Allah, mengingatkan kepada jalan untuk menuju Allah, itu namanya khilaqul dzikri, yaitu riyadul jannah, petamanan surga. Faslun, waman utawi sapane wong nazala turun bi kelawan wal mautu mati, wali alam ngerti sapa man anna setune mengkono maut iku saatan mongso, tahtaju merlokno apa sa ila muanati su'bah marang nglakoni perkara sing angel, liana surataha krana setune gambarane mengkono saah mu'anah saah alamun iku loro mahdun kang murni, wa firaqul mahbubat lan misahno wong-wong sing disenengi, sumayan demu mongko nuli gabung ila zalika marang mengkono alam apa haulul sakarati, apa pekewe sekarat orang, fa innalil mauti alamun. Makanya Nabi itu ketika mau Rafiqul A'la, nyawanya mau diambil oleh malaikat Israel, Rafiqul A'la, dia terakhir yang mendampingi Sayyidah Aisyah dan Fatimah, yaitu istrinya Aisyah dan Fatimah. Dia menunjuk ke atas dan menunjuk untuk mengambil siwak, disuruh siwak dan air diletakkan di jarinya. Rafiqul A'la, Rafiqul A'la. Fa inna lil maut sakarat, mati ada rasa sakitnya. Semua akan merasakan tersebut. Wa khaufun lan wedi min malil, saking bondo ma'alun panggonan bali, mal harta, ma'al tempat kembali. Wa ya'ti lan teko sapa syaitanu setan, fayaskhotu mongko gedhingno sapa setan al abda ing kawula ala rabbi ing atase pangerane abad. Fayaqulu mongko ngucap sapa setan, unzur ningalono sira fi ayyi syai'in dalam suwiji-wiji alqanibakno Allah ka ing sira, wa malan iku apa alladzi kang qadha kang mutusno sinten Allah alaika, wa kaifalan khalaqaya apa yu'limu nglarakno apa al maut ka ing sira, wa ha anta nototi sira tufariku misano sira waladaka ing anak ira, wa ahlika lan keluarga ira, wa talqalan nemoni sira bena adbaki sara ana ing jerone bumi, jerone tanah. Farubbama usqita, terkadang digedingi hu ing mong ala rabb sapa setan, hu ing al insan ala rabbihi, wa qarahalan geding sapa insan qadha Allah ing putusan Allah taala ilahi marang insan. Wa antaqalan ngucap sapa insan hu ing Allah bikalamin kelawan omongan yatadhammanu kang mengku apa kalam ngliputi ngandungi nau al i'tirad ing maceme nentang Allah. Warubbama hasuna, sekadang bagus ilahi marang wong apa aljuru perkara sing lacut, zalim fil wasiyati ing dalem gawe wasiat, wa ayuzawi li ba'dil warasa, lan yen to bedakno sapa wong li ba'dil warasa marang sebagiane ahli waris, ila ghairi dzalik marang sepadane mengkono perkara khusni aljur fil wasiyah wal bu liba wa yuzawi li ba'dil warasa minal mihani, saking pira-pira ujian. Fata'ayana mongko dadi nyoto khina idzin opal hajatu, keperluan ila mu'alajatil iblis marang nentang iblis, wa mu'alajatin nafsi lan marang ngobati
ngredakno ati. Waqat nukila temen diriwayatno Abu Dawud min hadisi Abi Yasar an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi qol kana ono sinten Nabi yaqulu ndonga auzu nyun bau reksa ingsun bika dumateng panjenengan Allah ayata khabbatoni syaiton ing yen to nglengerno. Khabbato itu buanting nyamber ni ing ingsun sapa asyaitonu setan indal mauti nalikane mati menggoda. Wa fitil kasah lan ing dalem mengkono wektu yaqulu ngucap sapa asyaitonu setan li awanihi malang pira-pira pembantune setan. Fa in fata lampun lewatkum ing sira kabeh ana ing dalem iki lam takdiru ora kuwasa sira alaihi ing atase mengkono syaitan abadan selawase. Wa amal ilaju anapun utawi obat tombolitil kasyadaid marang perkara sing nyusahno beratno fayam bagi sayukjo annadzkura ento ngiling kita qalbahu ing atine wong muqaddimatan ing dalem kawitane wa huwa khali utawi qalbuhu annaman setune wong hafidho kang ngrek jaga sapa man Allah ing Gusti Allah fi sihatihi ing dalem tingkah sehate man hafidho mongko jaga hu ing man sinten Allah fi maradhihi ing dalem waktu lorone wong. Karena kullun muyassarun lima khuliqa lima amila. Orang akan dimudahkan terhadap apa yang telah dibiasakan. Kalau di waktu sehat, waktu kuat dia selalu mengingat kepada Allah, di waktu susah maka dia juga akan diingat oleh Allah. Waman utawi sapane raqaba nginjen-nginjen sapa man Allah ing Gusti Allah, artinya selalu mengingat Allah fi khataratihi ing dalem perasaan atine wong harosa mongko njaga hu ing man sinten Allah inda harokati jawarihi ing dalem gerakan-gerakan anggota badane wong. Wa fi hadis Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sedene Nabi qala ikhfat jaga sira Allah ing Gusti Allah yakhfadhu mongko jaga Allah ka ing sira. Ikhfat jaga sira Allah ing Gusti Allah tajid nemu sira hu ing Allah amamaka ana ing ngarep ira. Ta'arraf ngenalo sira ilallahi marang Allah firraha ing dalem wektu longgar. Kenallah kepada Allah ketika Anda senang. Ya'rifu bakal ngenal ka sinten Allah ka ing sira fi syiddah ing dalem waktu loro, ketika dalam keadaan sempit dan susah. Kalau Anda ingat kepada Allah dalam keadaan sehat kuat, maka Allah akan mengingat kamu ketika Anda dalam keadaan sakit sempit dan susah. Akai menungso elinge mengingat Allah ketika susah. Nek ketika senang lupa kepada Allah. Makanya Nabi menyarankan ingatlah kepada Allah ketika senang. Bukti ini banyak manusia mengingat kepada Allah ketika dia dalam keadaan kesusahan. Saya tanya, awal ketika Anda sakit, entah sakit gigi, sakit kepala, sakit apapun lah sakit, pertama yang Anda ingat itu Allah atau obat atau golek dokter? Jujur takok. Nek sampean loro untune, waduh, ndasku ngelu panadol dia. Utawa ndasku ngelu ya Allah kei slamet waras ngono. Utawa golek panadol sik. Kalau sudah obat dan dokter, ke dokter disuruh ke rumah sakit memutuskan dokternya, wah stadium 3. Lagi gelar saja dah goleki sapa? Goleki Gusti Allah. Nek ringan-ringan sing digoleki panadol karo dokter. Nek wis berat fisiddah lagi goleki sajada ya Allah, paringi sembuh, paringi waras dan seterusnya. Makanya ingatnya kepada Allah ketika fisiddah, ketika dia sehat, ketika dia kuat, ketika dia dalam keadaan lapang senang, tidak pernah mengingat. Makanya Nabi mengingatkan kita, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifuka fisiddah. Kenal kepada Allah ketika Anda dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, maka Allah akan mengenalmu dalam keadaan Anda sempit dan dalam kesusahan. Ora tok nek susah tok lagi eling Gusti Allah ya ora dielingi. Wong nek seneng lali kok elingi kok susah tok.
Summa tondi mau summa qad sami itu teman ngrungu ingsun kisah Yunus alaihi salam. Lama kanat semangsane ana lahu kedue Yunus apa amalu khair pira-pira amal bagus muqaddimatan hale dadi apa awalan intisyatuhu dadi slamete mengkono Yunus min syiddatihi saking ujiane kepayane kesusahane mengkono Nabi Yunus. Faqala mongko dawuh sinten Allah taala falaula annahu kana minal musabbihin lamun ora ana annahu setune Yunus kana ana sapa Yunus minal musabbihina saking wong sing maca tasbih lala bisa yektine manggon sapa Yunus fi batnihi ing dalem jerone mengkono iwak khut ila yaumi yub'asun tumeka marang dina kiamat. Dari kalimat ini Al-Quran menerangkan lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'asun, menerangkan ulama ada yang memahami bahwa ikan yang memakan Nabi Yunus masih hidup sampai hari kiamat. Karena fi batnihi ila yaumi yub'asun berarti andaikan Nabi Yunus tidak mengulang-ulangi bacaan tasbih, Nabi Yunus diangkat menjadi nabi dalam kegelapan berlapis-lapis. Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya dasar lautan, dan gelapnya dalam perut ikan. Fi dzulumatis salas. Gelapnya perut ikan, di perut ikan kan gelap. Di dalam dasar lautan yang dasar kan gelap. Di dalam malam yang gelap, Nabi Yunus membaca tasbih menyucikan Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Andaikan tidak membaca tasbih lala bisa fi batnihi, dengan bacaan tasbih tersebut Allah meridhoi dan mengangkat sebagai apa? Rasul Nabi, diselamatkan. Kemudian diselamatkan dari perut ikan, diuntahkan di daratan. Setelah diuntahkan di daratkan, kemudian dia berdoa, bersyukur kepada Allah, kemudian hidup di suatu komunitas dan sampai pengikutnya yang diterangkan di dalam Al-Quran, pengikut yang dengan jumlah bilangan yang banyak, yaitu faba'asnahum ila mi'ati alfin aw yazidun. Pengikutnya Nabi Nuh, umatnya setelah itu di komunitas baru yang iman kepada Nabi Yunus ada 100.000 orang. Asalnya dia sudah putus asa, kemudian berdakwah nggak ada yang ikut, dia kemudian meninggalkan keluar dari kampungnya, naik perahu, pas nonggone perahu banyak ombak, keberatan muatan, dia ada undian setiap keluar mesti namanya Nabi Yunus, diundi lagi keluar lagi sampai diulang-ulang, ya wes dibuang, dia ada di tengah lautan dimakan oleh ikan. Dan disitulah mulai Nabi Yunus membaca tasbih, mengingat kepada Allah dalam hatinya, tidak ada yang mendengar kecuali Allah, yaitu fi dzulumatis salasah, dalam kegelapan tiga, gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan, dan gelapnya malam hari di tengah lautan. Nah, walima lam yakun, semangsane ora ana li Fir'aun apa amalun ngamal khairun, amalu khair, amal bagus, lam yajid ora nemu sapa Fir'aun waktu syiddah ing wektu kang banget muta'alliqon kang gumatong fakil al-ana ing dalam iki waqad asaita temen duraka sira qablu ing dalam sedurune wa kuntalan ana sira Fir'aun iku minal mufsidina saking wong sing gawe rusak. Wa kana lan ana sinten Abdus Samad Az-Zaid yaqulu indal maut sayyidi tuh bendoro ingsun Gusti ingsun li hadhihi saah ing dalem iki mangsa khabbatu nyimpen ingsun delikno ingsun ka ing sira fa amma man anapun utai wong doya akang nyak-nyakno man fi sihhati ing dalem sehate man fa innahu mongko sedune Allah yadhi bakal nyak-nyakno Allah fi maradhihi ing dalem wektu lorone wong. Kama nukila kau inta diriwayatna an ba'di sahaba radhiyallahu ta'ala anhu annau sedune ba'du sahaba ra'a mesani syaikhan wong tua yatlubu kang nuplih sapa syekh minan nas
jaluk-jaluk marang menungso faqala hadza utawi ki syekh dhaya nyak-nyakno sinten Syekh amrullahi ing perintah Allah fi sigharihi ing dalam wektu cilike mengkono syekh fadhaya mongko nyak-nyakno hu ing syekh sinten Allah fi kibarihi ketika kecil dia tidak pernah memperhatikan perintah dan larangan Allah, makanya ketika kecil dia senang-senang, tuanya ya merana. Karena inna ma'al usri yusra, ketika dia kecil muda bersusah payah, bertungkus lumus, maka ketika tua dia ya merasakan apa? Siapa yang menanam pasti akan menuai. Menanam kesenangan ya menuai kesusahan, menanam kesedihan akan menuai kesenangan. Fa amma nafsu maka utai nafsu ilajun iku dadi tombo fayam bagi serjo antasji'an nafsi annatasji'an nafsi ngendelno nafsu wa taqulan ngucap sira laha marang nafsu innama hiya angin pemestine utawi mengkono saatun mongso sumarju arep ingsun kama lerrohah ing sempurnane keenaan kama qala kaya dawuh sinten Nabi alaihi salam la karba ora ana kesusahan ala abika ing atase ala abiki ing atase bapak sira Aisyah apa Fatimah ba'dal yaumi dalam sabadane iki wada'i lan dongano sira wada'i Abu Bakar bin Ayyash indal mauti dungane Abu Bakar bin Ayyash ngalikane matu ilar roja'i marang arep-arep faqala kaifa khalikoyo apa la arju arep ingsun hu ing Allah waqad sumtu temen poso ingsun lahu krana Allah samani na Ramadhana ing 80 Ramadan. Bagaimana aku tidak berharap bertemu kepada Allah? Saya sudah 80 kali Ramadan berpuasa untuk dia, untuk Allah. Wa qala al-Mu'tamar bin Sulaiman qala dawuli ingsun abiya bunayya anak ingsun ikra maca sira ala ahadisir rukhas ing atase pira-pira hadis-hadis keringanan la'ala menawa ingsun alqi nemu ingsun balik Allah wa ana utai ingsun husnadzanni bagusna penyono bi kelawan Allah. Bayam bagi mongko sayuk lil muslim lil mukmin ayar mian to nglempar sapa al mukmin sautal khaufi suara wedi wa yahdu naqah lan no apa nyepetno sapa al mukmin an naqata ing tunggangan kama qala kaya ento ngucap sapa hadil badiyah tunggangane wong sing ana ing desa badiyah bisyarriha kelawan eleke naqah daliluha oleh nunjukne naqah wa qala lan ngucap sapa wong loro godan sesuk tarina ningali sira at-talha ing pucuke wit wal jibala lan pira-pira gunung bisanadhi ila Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sinten Allah azza wa jalla ana uta ingsun inda dhanni abdi ana ing sandinge penyonone Allah ingsun bi kelawan ingsun ana mengikut Allah mengikut apa yang diprasangka yang dianggap oleh seorang hamba. Kalau hamba tersebut berprasangka baik kepada Allah, Allah Maha mengampuni, Allah Maha memaafkan, Allah Maha Rahman dan Rahim, maka Allah akan memberikan apa yang seperti dia sangka kepada Allah. Wa bisanadi ila Jabir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mauti sedurunge sedane Nabi yaqulu dawuh sinten Nabi la yamutu ora mati sapa hadukum illa wa huwa angin akad yuksinu bagusno sapa ahad billahi kelawan Gusti Allah adzanna ing penono akhraja riwayatna hadis sinten Muslimun Imam Muslim wa qala lan dawuh sinten Fudail bin Iyad al khaufu utawi wedi afdhalul wa utama minar raja'i saking arep-arep fa idza nazala nalikane teko turun opal mautu mati farraja mongko te arep-arep iku afdhalu iku luwih utama. Qultu ngucap ingsun hadza utai iku sahihun bener lima karana perkara bayanna kang wis jelasno kita min annal khaufa setune wedi sautun iku cambuk yusaku kang giring apa saut bihi kelawan yusaku kang giring bihi kelawan mengkono khauf al mutaani ing wong sing tenang. Fa idza kalla nalikane wis berot ora gelem mlaku apa albairu apa wis kaboten apa albairu apa unta lam yabqa ora sisa
illa rifqa angin welas lembut. Fa in qila lamun dingindikake fama iku apa liqauli marang ucapan fi khaufi Umar bin Abdul Aziz wadine Umar bin Abdul Aziz minal mauti saking indal mauti. Fal jawabu mongko jawab ana usatune Umar lama ta'allaqat semangsane gumantung bi kelawan Umar apa huququr raiyati hak-hak rakyat khaufa wedi sapa Umar min matalibi tab'ihi saking tuntutan awake mengkono Umar mabniun dijenengno ala syukhi ing atase medhit ing atase ketat. Huququl ibad manutun bil musyahhah dengan sangat teliti dan perinci. Wa huququllah manutun bil musamahah. Hak-hak kepada Allah itu Allah maha maaf, maha pemurah. Tapi kalau sesama hamba akan dihisab seperinci seadil-adil mungkin. Kaya kula kento ngucap sapa Umar, innama akhuf wanging pemestine wedi ingsun wilayatakum ing kekuasaan ira kabeh. Hadhihi ya iki wilayah alaya ing atase ingsun. Ana usatune Umar kot kana temen ana sapa Umar ya tamassaku. Cecekelan sapa Umar bi adyalir rijali kelawan piro-piro pendapate wong lanang. Adyal itu buntut asale. Fa inna Ibnu Abbas sutun Ibnu Abbas lama qala lama sang ngucap sapa Ibnu Abbas lahu marang Umar, absyir ya Amirul Mukminin, kabar bunga ya Amirul Mukminin, wulita dilantik pemimpin sira fa'adal ta mongko dadi adil ira, summa syahadah mongko nuli penyaksian. Faqala mongko dawuh sinten Umar bin Abdul Aziz, atashhadu ana ta nyekseni sira Abdullah bin Abbas li kedue ingsun bihadza kelawan iki syahad bihadza kelawan iki iki ucapan indallahi ana ing sandinge Allah ya Ibnu Abbas ya Abdullah bin Abbas. Faslun wallahu alam bisawab. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa